melaksanakan undangan rapat selanjutnya selawat dan salam Muhammad SAW, di mana kita sangat mengharapkan syafaat adalah di kemudian hari. Bapak penasihat yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua, Bapak Kepala Seksi, Bapak Sekretaris, sesuai dengan undangan yang kita berikan hanya terbatas kepada Kepala Seksi, jadi bendahara berhalangan dan wakilnya. Untuk meneruskan rapat ini, kita perlu sama-sama sepakat dan menyetujui acara-acara apakah yang harus kita perbuat pada bulan Ramadan ini di Masjid Aswan. Menurut pemerintah yang saya dengar di TV, PPKM Mikro Sumatera Utara masih terus dilanjutkan. Malah untuk seluruh Indonesia yang semula 15 provinsi ditambah 5 provinsi lagi. Dan mereka telah menyatakan hanya yang boleh masjid-masjid diisi 50%. Hanya 50% untuk melaksanakan tarawih. Apabila kapasitas masjid contohnya 100 orang, yang diperbolehkan cuma 50 orang. Itu kepada kita bagaimana kita perbuat, atau seperti tahun lalu kita tidak mengundang ustadz tapi cukup di lingkaran dalam aja, karena kita pengurus pun saya rasa cukup untuk melaksanakan menjadi imam sholat tarawih. Itu menurut saya, tapi karena bidang ini adalah di bidang ibadah, yaitu Pak Haji Asnul Susanto, perlu juga kita dengarkan masukan dari yang bersangkutan. Apakah sudah disusun Bapak tersebut sesuai dengan arahan yang saya sampaikan kemarin. Jadi nanti dari penasehat juga kita harapkan masukan, karena di tangan beliau sudah ada keputusan MUI provinsi Pak, Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan aja kepada Bapak Asnul Susanto. Penasihat dulu Pak. Penasihat dulu. Enggak, nanti dia ini mau membacakan apanya itu Pak. Program saya nanti banyak nih Pak. Satu-satu kita bahas. Oh, boleh. Gini. Penasihat ini jadi. Sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Kita mengadakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita melaksanakan rumbuk musyawarah dalam rangka yaitu untuk program
program yang pertama pelaksanaan Ramadan. Yang kedua saya pikir masalah zakat fitrah nantinya, serta yang ketiga masalah yang berhubungan dengan ibadah yang kita laksanakan di masjid yang berbahagia ini. Kalau menurut petunjuk MUI Kota Medan, ini semalam keluar suratnya bahwasanya di mana-mana masjid khususnya di Kota Medan ini sudah dikirim di rata-rata insyaallah melalui ketua MUI kecamatan, bahwasanya katanya di sini bagi wilayah yang pandeminya itu tidak, yaitu kategori merah, maka MUI Kota Medan menghimbau kepada seluruh pengurus BKM, ketua BKM untuk melaksanakan tarawih, ibadah sholat tarawih serta yaitu tausiah agama dengan ketentuan, ada ketentuannya, jadi itu mengikuti 3M protokes. Nah, makanya yang pertama yang harus kita siapkan itu cuci tangan, itu harus disiapkan. Yang kedua disiapkan masker. Itu diimbau kepada pengurus masjid untuk menyiapkan bahan tersebut. Itulah yang dihimbau. Kenapa? Karena memang kalau untuk zona kita Medan pada hari ini sudah ada yang sudah hijau, ada yang masih kuning. Tadi yang merah tak ada. Karena setelah ini himbauan dari Kota Medan. Yang kedua, diharapkan kepada BKM itu diminta untuk itu tadi menyiapkan protokes. Sedangkan yang ketiga, bagi wilayah yang memang penyebaran COVID-19 itu masih tinggi, masih kategori merah, maka itu ikutilah himbauan daripada pemerintah setempat. Yang terdekat adalah kecamatan atau Koramil dan Polsek. Itulah himbauan yang diberikan itu. Maka saya pikir begini, mohon maaf Pak Haji, Pak Ketua BKM, Bapak, kalau memang kita bikin program untuk ceramah Ramadan itu dengan ketentuan setelahnya ada pembatasan. Yang pertama waktu ceramah kita batasi aja deh, jangan terlalu panjang, karena kalau masjid di Selayar ini yang masih takut untuk pandemi ini cuma dua masjid, Tasjid dan Al-Adha. Itu masih sistem yang tahun yang lalu orang itu tidak membuat ceramah dan tidak. Penasihat yang saya muliakan dan rekan-rekan koordinator yang saya muliakan, kita membahas tentang ceramah Ramadan, mengingat dan seterusnya, dan mempelajari dan seterusnya, dan sekaligus akan kita putuskan dan seterusnya. Ceramah Ramadan sebagaimana himbauan telah diberikan, tapi mengingat menimbang dan seterusnya, maka menurut kesimpulan yang mungkin nanti akan saya sampaikan kurang berkenan, ya sama-sama kita sepakati bersama, karena hal ini belumlah sempurna ataupun belum sepenuhnya dibuka. Bukan berarti kita takut kepada COVID-19, bukan berarti kita takut kepada virusnya, tapi ya memang begitulah adanya. Tapi menurut hemat saya, ya Ustadz dari luar itu sebulan 4 kali ataupun ya malam minggu atau minggu pagi, selainnya itu ya ustadz dari dalam lah. Dan saya mengharapkan kiranya ustadz dari dalam ini jangan minta bayaran dulu, nanti akhir daripada bayarannya itu kita akan berikan daripada fisabilillah, dan bisa kita hitung nanti berapa kali umpamanya Bapak penasihat masuk 3 kali, ya berapa nanti
pembagian fisabilillahnya akan bisa kita tambah dari pas BKN. Jadi kalau nanti memang betul-betul ini sudah fit dan mungkin ya kita dan saya berkaca pada tahun-tahun yang lalu, maka 1 bulan full diadakan ceramah agama, bahkan ada yang profesor masuk, doktor dan lain sebagainya, tapi setelah Ramadan juga hasilnya tidak signifikan. Tapi itu menjadi suatu cambuk kepada kita bersama, bukan berarti ya tidak kita adakan. Bukan berarti tidak kita adakan, tapi coba marilah sama-sama kita bahas bersama. Karena dalam satu sisi kita masih dalam transisi, dan yang kedua dalam situasi yang sangat singkat ini, ya marilah kita rumuskan dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut hemat saya, ya Ustadz dari luar itu paling tidak ya dalam 1 bulan itu ada 4 minggu ataukah 8 kali kita isi daripada Ustadz luar, selebihnya yaitu orang-orang dalam, karena orang dalam pun banyak. Ustadz Bakhtiar, Ustadz Budi, Ustadz Julfahmi Medan, dan sekaligus yaitu Bapak Penasehat, dan termasuk saya, dan ada lagi nanti yaitu 1 minggu itu cukup dengan kita. Maka ya kalaupun dari orang dalam tidak usah kita bikin ceramah, karena mungkin jemaah kita mungkin ya kita seminggu sekali kita adakan ceramah. Jadi ini usulan dari saya, bukan berarti ya kita mengucilkan saran daripada Bapak MUI Kota Medan, tapi saya mengingat, menimbang dan seterusnya, maka inilah saran saya sebagai seksi dakwah dan sekaligus tata cara dan pelaksanaan daripada pelaksanaan bulan suci Ramadan itu di bawah amanah yang diamanahkan kepada saya, ya sekaligus ini yang dapat saya berikan agar kiranya apakah apa yang saya sampaikan ini bisa kita dealkan ataupun ada pembahasan lain yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa malam ini kita bisa dipertemukan dengan suasana yang tenang, aman dan terkendali. Mengingat dan menimbang, saya pun tadi sempat ke Hamparan Perak, jadi melihat suasana apakah bisa berjalan Ramadan yang akan datang dimanapun. Cuma masalahnya tidak jauh daripada yang disampaikan oleh Ketua MUI Medan Selayang tadi juga begitu. Pemerintah juga masih mewanti-wanti juga dengan yang namanya bulan Ramadan ini. Karena apapun ceritanya kita tidak bisa lepas daripada program pemerintah. Karena memang kita berada di satu negara yang memang punya aturan. Cuma masalah mau ustadz dalam atau ustadz luar, itu semua tergantung daripada kendala dana yang kita miliki. Kalau seandainya memang dana kita memungkinkan, ya kita bisa menimbang-nimbang. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, kita pergunakan orang dalam. Seperti tahun-tahun kemarin itu, kalau tidak salah, orang dalam itu yang menjadi ustadz semua. Dida Budi dan anaknya Pak Junedi kalau tidak salah. Itu pun nggak ada masalah. Nanti pun bisa kita menimbang, pembayarannya pun nanti kita usahakan kalau orang dalam ini nggak serumit yang orang luar, itu saja. Cuma masalahnya tinggal kesepakatan kita. Kalau memang yang dibilang program daripada MUI itu sesuai dengan apa yang kita jalankan sekarang, itu tidak ada masalah. Karena Bapak Dr. Kamarudin Sagala pun sudah banyak melihat suasana di masjid-masjid ya Ustaz ya, sekitar dan memantau. Jadi kita ada pertimbangan. Saya rasa itu saja dari saya, enggak berpanjang lebar, tinggal kesepakatan kita bersama. Kalau memang kata kismu ibadah tadi bagian peribadatan, kita lempar lagi ke publik, apakah memang kalau memang kita pakai ustadz yang dari luar atau berapa sekali. Kalaupun tidak sama sekali, ya kita dari dalam saja. Intinya pokoknya bulan Ramadan ini walaupun dengan keadaan Covid yang belum pulih sama sekali, intinya Ramadan bisa kita laksanakan. Saya rasa begitu saja Pak Ketua ya.
Silakan yang ada lain yang kira-kira bisa mengusulkan tanggapan dari